Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah Akhirat itu sekarang dan wajib kau alami jika mau mati yang beneran ruhmu pulang. Ahli syariat teorinya ya akhirat itu nanti setelah mati, ya tak? Ya kan? Ahli hakikat akhirat itu sekarang. Ilmu syariat, ilmu dunia ya wajar ahli syariat tetap menganggap akhirat itu nanti. Tapi praktisi hakikat karena dia telah masuk ke akhirat dengan dimensi rohnya, maka akhirat itu sekarang. Gimana mau hakul yakin jika nggak pernah ngalami? Betul nggak? Betul. Gimana mau ngalami hakul yakin jika nggak pernah tahu jalan dan caranya? Makanya syariat itu ilmu cerita, ya. Jangan ikut-ikut ya. Jangan ikut-ikut goblok seperti mereka ya. Ya. Cukup kamu tahu saja ya. Selebihnya praktek. Jangan seumur hidupmu belajar teori. Kapan prakteknya? Kalau di sini, kalau belajar teori seperlunya aja ya. Betul. Ya, sekedar tahu. Ya, sekedar tahu. Selebihnya praktek. Tahu nggak tahu pun nggak masalah. Yang penting praktek, betul nggak? Betul. Contohnya, kau tahu kubur? Nggak tahu. Kau tahu barzah? Nggak tahu. Yang penting praktek. Nah, kalau sudah praktek tahu nggak kau? Tahu, karena itu bukan ilmu cerita. Nah, Islam telah rusak ya. Saya sering sampaikan Islam telah rusak. Dan ulama-ulamanya rata-rata ini ulama su' semua. Tapi mereka merasa benar. Bahkan karena merasa benar mereka ceramah ke sana kemari. Tetapi mereka cuma menjelaskan teori tanpa bisa praktek. Padahal ya, disampaikan Nabi, jika tidak beserta Allah pasti beserta Setan. Nah, kira-kira bisa nggak beserta Allah jika tidak kenal Allah? Tidak. Kira-kira bisa kenal Allah nggak jika tidak ketemu Allah? Tidak. Nggak bisa. Nah, kalau ulama itu beneran ulama, maka dia pasti seorang ahli ma'rifat. Nah, kalau dia ulama cuma ahli syariat, nggak tahu cara beserta Allah, maka beserta siapa dia? Setan. Setan. Walaupun yang disampaikan baik-baik, tapi beserta setan, kira-kira hasilnya apa? Setan. Yang diomongin Quran, mushaf, ayat-ayat dalil, tapi menyampaikannya beserta setan. Ujungnya apa? Setan. Makanya standar parameternya Nabi itu dipakai ya. Gak asal-asalan itu, asal yakin, asal pendapat, asal percaya. Waduh, keliru. Jika tidak beserta Allah, pasti setan sudah. Jika nggak kenal, pasti nggak bisa beserta. Dan nggak mungkin kenal jika tidak pernah ketemu. Ini kan budak ini. Allah nggak di dunia, tapi harus cari yang di dunia, kan budak kamu. Ya Kak? Betul. Nah, akhirat itu alam kodim ya. Bukan baru, sedangkan dunia alam baru.
Maka harusnya dari dulu ya akhirat sudah ada dong. Bahkan sejak sebelum Adam diciptakan ada nggak akhirat? Ada. Apalagi sekarang, betul nggak? Betul. Nanti ada nggak akhirat? Tetap ada, nggak ada habisnya akhirat itu. Nah itu keliru ya, dikira ahli syariat akhirat kan nanti katanya ya. Nanti setelah mati katanya akhirat ya. Gimana kau bisa hakul yakin ngalami? Cuma cerita aja ke sana kemari. Aku sih bosen. Aku sih no kalau orang kayak gitu. No apa yes? No. No apa yes? No. No. Kalau cuma ngomong tok ya. Orang ceramah gitu. Beli buku di pasar lowak itu dipelajari semalam jadi, betul nggak? Betul. Besoknya cerita. Kepok tangan pula orang. Waduh hebatnya ya kalau cerita. Ya. Biarpun gelarnya profesor, doktor, ada gunanya nggak di akhirat? Tidak. Itu cuman berguna di dunia. Kau diakui sebagai seorang yang pernah belajar. Itu profesor, doktor. Tapi bukan kau diakui sebagai orang beragama. Orang beragama itu bermula makrifat ya. Itu baru mulai beragama. Makrifat ke atas itulah agama. Kalau belum makrifat ya belum beragama. Kan kata Nabi gitu. Katanya saya ini menghina Islam. Sama sekali enggak lah. Karena apa? Islam bagi saya yang makrifat. Lah kalau orang syariat goblok-goblok itu masa orang beragama, betul enggak? Betul. Kata Nabi loh itu, awaluddin makrifat. Awal orang mula dia beragama adalah kapan dia makrifat kenal Allah, betul enggak? Betul. Lah kalau belum kenal Allah, beragama belum? Belum. Mereka masih kafir, belum beragama, betul enggak? Belum. Nah, kata mereka yang kafir itu umat Nasrani. Oh, kata saya enggak, mereka pun kafir itu. Bodoh amat. Inilah ya kalau standar agama makrifat turun kelas menjadi standar syariat. Keliru semua. Cuman tahu, paham, yakin, percaya, dikira itu agama. Dikira itu iman kan? Iya enggak? Betul. Bukan. Nah, rukun iman itu bukan iman. Imannya sendiri bukan di situ. Imannya adalah nur yang dimasukkan, betul nggak? Betul. Tetapi rukunnya kau harus percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, kitab, dan sebagainya. Imannya sendiri bukan percaya. Coba ya. Waktu ada pemuda Badui yang menghadap Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Saya tanya, dia yakin nggak sama Nabi? Yakin. Percaya? Percaya. Lihat? Iya. Jarak dekat? Yakin. Face to face? Face to face. Apa kata Nabi? Belum, loh kan? Kau belum beriman, kau masih berserah diri. Iman belum masuk dalam dirimu. Nah, iman ya ternyata beda dengan percaya, betul nggak? Betul. Tadi kan seorang pemuda itu kan percaya sama Nabi. Tapi kata Nabi, kau belum beriman, loh, kan aneh. Jadi ya, iman itu nur yang dimasukkan dalam kolbu manusia dikehendakinya. Tapi rukunnya kau harus percaya Allah, Rasul, kitab, dan sebagainya. Rukunnya ya. Jadi kalau orang merasa beriman karena percaya, bukan. Karena belum ditanamkan nur iman. Coba ya baca surah 52. Dan sebelum ini, loh, sebelum apa? Sebelum baiat, kau tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Loh kan? Sebelum ini loh ya. Loh. Kalau kau cuma percaya, ya sakarepmu kau percaya sendiri. Ya. Orang merasa Islam, percaya Islam kan, yakin sama Islam, sakarepmu loh. Tapi Islam punya rukun syarat. Yang rugi kan kamu. Sudah yakin percaya seumur hidup ibadah tapi zong. Karena apa? Enggak sesuai dengan rukun syarat. Kan buang. Akhir ya. Demikian juga rukun iman. Kan banyak ya. Us percaya sama Allah, betul nggak? Betul. Percaya pada Rasul, kitab, dan sebagainya. Tetapi belum beriman. Kan sayang. Percaya sudah tapi belum beriman. Karena iman itu dimasukkan. Lihat di dalam seluruh ayat-ayat Allah. Iman itu letaknya di kolbu. Bukan di otak thinking loh. Coba. Salah sasaran mereka ya. Percaya di mana? Di otak toh, betul nggak?
baca semua ayat-ayat tentang menerangkan tentang iman itu di dalam kolbu, di balik kolbu, di dalam dada dan dimasukkan, bukan dipercayai. Ini budak ini orang syariat. Kita habisin aja semua ya. Karena apa? Ini yang membuat Islam menjadi rusak ya. Jadi dari agama samawi menjadi agama arti. Cuma diomong aja di mana-mana. Itu ulama tolol-tolol itu yang ngomong gitu. Sama sekali gak ngerti agama. Baru syahadat gak ada yang nongol kok. Teori syahadat tahu, bacaan syahadat tahu, arti tahu, semua tahu. Bahkan saya mungkin dikritik kalau ngomong membaca syahadat kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dikritik sama dia. Itu kurang fasih. Asyhadu an la ilaha. Kalau kan enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya enggak? Betul. Karena mereka taunya dikira itu ucapan. Lalu diucapkan sama prakteknya beda kok. Jadi mereka gendengnya 2 kali. Sudah kafir, gendeng pula. Kafir karena apa? Syahadatnya nggak sah karena nggak bersaksi. Gendengnya apa? Karena diomong. Sudah kafir, gendeng pula. Ya Allah, ini jeruk. Gendeng gak itu? Benar. Mau jelas-jelas ini bel, betul gak? Betul. Gak cocok ya? Aku bersaksi tapi mengucapkan. Gendeng mau gak? Gendeng. Tapi terserah kau, diingetin nggak mau nggak apa-apa, betul nggak? Nggak maksain. Jelas ya rukun syarat dah. Berarti kalau nggak melewati rukun syarat nggak sah dah. Sembarang kamu ngaku Islam ya sembarang, KTP Islam ya sembarang ya. Yang rugikan masing-masing nanti. Usah diingatin. Kamu pikir pakai nalar aja loh, bersaksi kok jadi yang mengucapkan. Setelah itu apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah, taek. Biar viral lagi. Apanya Allah kau ingat? Taek. Kan? biar panas mereka. Ayo Dodi goreng lagi ya. Saya paling seneng kalau digoreng Dodi. Dodi Supriyadi ya. Dia bocil, YouTuber bocil tapi ya lucu-lucu sedap lah ya. Mengingat Allah yang bagaimana? Cara mengingat bagaimana? Allah yang mana yang kau ingat? Kan pahammu kan Allah yang lain saya mesti saya, betul gak? Itu yang mau kau ingat. Ya budek kamu tuh loh. Lihat ya, baca di dalil ya. Saya nggak tahu Quran apa hadis, nggak penting. Yang penting ada dalil yang kita cek bingung ya. Aqimis sholah lidzikri, dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Gimana cara kau mengingat dengan hati? Coba. Apa gak budek kamu ya? Mengingat kau dengan hati, betul gak? Lantas apa yang diingat juga? Iya gak? Dan kata Sayyidina Ali, aku tidak akan menyembah Allah yang tidak aku lihat. Apa gak budek kamu? Kan sudah aku bilang, Allah itu wujud di dunia ini. Betul gak? Betul. Maka benar kata Sayyidina Ali, aku tidak akan menyembah Allah yang tidak aku lihat. Kelengar kamu. Sudah dibilang ya. Kalau kau nggak melewati rukun syaratnya, kau tuh belum Islam, juga belum iman. Tapi kalau ngaku-ngaku, sembarang ya rugi kamu sendiri. Hidupmu sia-sia ya. Karena kau jika bukan orang beriman, kau tidak mengalami isi di dalam Quran. Paham, tahu, yakin, percaya. Tapi sebatas otakmu saja. Padahal sholat tadi apa? Pakai apa? Kolbu apa kal? Kolbu. Dirikan sholat dengan hati yang mengingat. Lah, harusnya sudah diingat ya. Mengingat Allah. Masalahnya, mana Allah yang kau ingat? Coba gak budek kamu. Bagaimana kau mengingat dengan hati? Betul gak? Tahu bukan mengingat dengan otak, ya bukan? Akal, ya kan? Makanya paling gampang kalau ada orang berzikir oh, taek. Ini sederhana. Makin penting mereka. Kau begitu bang. Bagaimana kau mengingat yang lain kamu sisaun? Yang aku Allah tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah terlintas dalam banyak makhluk. Kalau aku sederhana, yang aku ingat adalah sifat wujudnya. Ada nggak Al-An'am 79?
Ini wajah tuh, wajhiyah. Yang mana Allah yang pakai wajah? Budek lagi dia. Ya enggak? Itu. Ayatnya ada nggak semua? Ada. Nah, termasuk juga kalimat Nabi. Tidak akan ketemukan Tuhan di akhirat sebelum ketemukan Tuhan di dunia. Nah, dari awal aku bilang di dunia ini ada. Loh, Tuhan itu. Apa nggak budek dia? Betul. Ada Allah menyebut aku, ada Allah menyebut kami. Lu gimana coba ini? Ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Apakah Tuhan ada dua? Budek dia. Sembarang. Semua pun akan budek pada akhirnya ya. Sembarang. Kamu nggak ngikutin ilmu ini ya sembarang. Kau cari ilmu tempat lain. Tapi kalau kau mau masuk ilmu ini, kau wajib bayar. Administrasinya doang itu 3 juta sekarang. Itu administrasinya tok. Belum uang sedekahnya, ya Kak? Iya. Jadi beda ya administrasi sama uang sedekah, beda ya. Administrasi adalah uang masuk kampus Salim Marifat, ya ta? Uang sedekah adalah uang kau masuk Islam. Paham ya? Betul. Uang masuk Islamnya ada uangnya enggak? Ada. Terserah kau nilainya itu enggak? Betul. Tapi karena kau masuk kampus Salim Marifat, ada administrasinya bayar 3 juta. Betul enggak? Betul. Nah, di sini masuk Islam bayar enggak? Tidak. Itu ada sodakohnya terserah kau. Tapi masuk kampus Salim Marifat bayar enggak? Bayar, ya kan? Kalau masuk Islam punya Tuhan, itu enggak? Yang masuk kampus Salim Marifat punya siapa? Mister TM, ya aku lah yang kasih syarat, itu enggak? Kau tahan dong. Enak saja kau minta gratisan, ya? Ya kan? Memangnya moyang kau punya ini saham di apa, kampus Salim Marifat itu enggak? Oh, moyang kau itu ya enggak? Terserah ya. Kau anggap zaman ini gak ada Rasulullah sembarang, ya toh? Yang sesat kan kau sendiri. Agama mana yang gak ada Rasulullahnya? Agama mana yang mengajarkan gak ada Rasulullah? Coba. Hindu ada gak Rasulullah? Ada. Buddha ada gak? Ada. Konghucu ada gak? Ada. Nasrani ada gak? Ada. Islam ada gak? Ada. Emang kau muncul dari batu emang kepercayaan betul gak? Nah, enak kan kita kan? Sudah ketemu Allah di dunia, enak gak? Enak. Maka baru kemudian yang kedua memungkinkan akan ketemu Allah yang di akhirat kata Nabi, ya tak? Tapi sudah ketemu gak Allah di dunia? Sudah. Wujud gak dia? Wujud. Wujudnya apa sih? Manusia. Ngeri-ngeri sudah penting mereka ya. Sakarepmu. Oh, Sayyidina Ali juga bilang begitu, betul gak? Waktu ada yang nanya, saya kok nggak bisa khusyuk ya dalam sholat. Pikiran saya selalu gelambiar. Padahal gimana cara yang mengingat Allah? Kata Sayyidina Ali, itu Allahnya lagi kami di depan. Apa gak pening kau? Ya gak? Apa gak pening kepalamu? Ya gak? Baca surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku. Yang ngomong itu siapa? Allah. Lah wujudnya siapa? Nabi. Betul kan? Wujudnya Allah itu satu siapa? Apa gak penting kau? Wujudnya di dunia, betul gak? Nah, sama juga kau, ya. Wujudku yang di dunia ini apa? Ini, betul gak? Yang di dunia loh ya. Tapi aku yang asli berwujud gak? Tidak. Lo kan gak bingung. Allah berwujud gak aslinya? Tidak. Tapi Allah di dunia ada gak wujudnya? Ada. Aku berwujud gak aslinya? Tidak. Aku di dunia ada gak wujudnya? Ada. Gitu gak bingung. Kucing pun lho, di sana gak ada wujudnya tuh gak? Di sini ada wujudnya gak? Ada. Asu, di sana ada wujudnya gak? Ada. Di sini ada wujudnya gak? Ada. Topi, di sana ada wujudnya gak? Ada. Di sini ada wujudnya gak? Ada. Bel, di sana ada wujudnya gak? Tidak. Di sini ada wujudnya gak? Ada. Gue gak bingung, blok ya. Ya gak? Betul. Kamu gak budek kamu. Makanya ini kau harus paham dulu. Kau pasti akan gendeng pada saat itu kalau gak ngerti dia. Nah ini dia. Kasih tunjuk. Karena untuk ngadepin orang goblok-goblok ini.
Pelan-pelan, karena ini ngajarin orang goblok-goblok. Ini orang apa? Kanak-kanak berjenggot itu yang di luar tuh. Mereka pintar ngaji mushaf tapi gak bisa ngaji Quran. Goblok-goblok mereka ya. Udah jelas? Maklum lah ya, kita harus berulang-ulang ya karena mereka itu goblok. Atau goblok. Sembarang kau percaya karena gak percaya karena, betul gak? Kita enjoy aja ya. Saya lupa judulnya apa tadi ini. Dicarto judulnya saya sampai lupa ini ya. Akhir itu sekarang ya. Nah, yang kau di dunia wujud ya. Kau di akhirat nggak ada wujudnya, betul nggak? Nah, tapi kau harus bisa pulang rohmu yang tak berwujud itu. Maka kau harus masuk ke akhirat itu sekarang saat kau masih hidup. Kau harus membuktikan akhirat itu saat kau masih hidup. Kan begitu kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu. Masuklah kamu. Itu perintah apa saran itu apa tuh? Perintah. Ya perintah ya saran. Tapi kalau kau nggak mau, kau nggak mau, ya sembarang tuh. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh jasmani dan rohani. Berarti masuk rohani sekarang apa nanti? Sekarang lah. Berarti kamu masuk akhirat sekarang apa nanti? Sekarang. Oh, budek lagi orang lain itu. Sembarang. Oh, mereka cuma tahu cerita. Dibayang-bayang no. Budek dasar itu gak? Yang praktek gampang gak? Gampang. Ya. Gak, ada hebatnya gak masuk akhirat? Gak ada. Lihat bunyinya di Asy-Syura 52. Karena apa? Dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Betul gak? Contohnya, kau lahir ke dunia. Kau merasa hebat gak? Tidak ada. Yang hebat siapa? Makmu sama bapak, betul gak? Yang melahirkanmu, betul gak? Kau yang ngalami merasa hebat gak? Karena kau dipilih lahir. Kau udah bingung. Ya gak? Kalau kau terpilih dikehendaki, gak ada hebatnya. Ya gak? Nah, kau ketemu ilmu di sekolah ini, kau merasa hebat gak? Tidak. Biasa aja. Cuman mereka bayangin, saya budek gak bakal ngerti. Makanya kami ini dianggap sesat. Gak usah ikut-ikut. Biar gak banyak yang ikut, makanya saya mahalin. Biar apa? Biar gak banyak yang ikut. Enak tuh. Dikira orang kita cari jamaah. Enggak ya? Enggak. Oh gak butuh. Betul gak? Makanya syaratnya kami kasih banyak. Sudah wajib bawa uang. Administrasinya tok 3 juta. Kemudian bawa gorengan. Gitu. Dan harus panas. Dan lombok ya. Jadi kalau kau datang dari jauh bawa gorengan, kalau dingin tak suruh goreng lagi di depan sini, tuh gak? Nah kalian biar selamat bawa kompor portable ya. Tuh. Jadi ketemu STM, Mister ini saya bawa gorengan, apa itu? Tahu isi hangat gak? Hangat. Tadi saya goreng di depan. Dan ini Mister lombok-lombok itu gak? Ya gak? Dan tidak lupa Mister, ini cuannya, ya gak? Itu enak lah. Kau gak bawa cuan, minggir. Kau alasan kismin, kayak kau alasan apa belum punya uang nabung-nabung, tetap minggir. Biar kau gak bisa ikut, betul gak? Nanti pun kita mahalin lagi ya. Saya kan gak nipu. Yang nyuruh kau masuk siapa, betul gak? Oh kamu sih kepingin sendiri, betul gak? Nanti kita naikkan lagi 500.000, 500.000 ya. Sampai gak ada yang bisa masuk tarekat. Gitu? Sampai semua orang benci saya bisa betul gak? Iya gak? Seru gak ini? Seru. Kalau mutlak gak ada baik buruk. Kalau ini dari yang mutlak, walaupun aku ngomongnya gak baik-baik gitu, tapi orang pasti nyari aku bro. Tepuk tangan. Iya gak? Mutlak pun gak bisa dilawan orang. Banyak yang melawan saya. Tapi menang mana kira-kira? Mister TM bro, tepuk tangan, tepuk tangan. Dimusuhi orang, saya tambah besar gak? Dibenci orang tambah besar gak saya? Tambah besar. Ya seru-seru ya. Jadi begitu ya. Kau akan budek kalau memahami agama dengan akalmu. Gak mungkin nutut. Agamamu cuma agama syariat ya. Nabi tidak memusuhi
Nasrani yang samawi. Tidak. Demikian juga Nabi Musa, Nabi Isa. Bahkan Nabi kan mewajibkan iman termasuk ya kepada Rasul-Rasul dahulu. Betul nggak? Kitab-kitab dahulu, betul nggak? Pertanyaannya, apa kan ini? Apakah kitab yang tertulis? Bukan. Tidak. Nabi tidak mengajarkan untuk mengimani mushaf tertulis, betul nggak? Tidak disuruh mengimani Injil tertulis, betul nggak? Taurat tertulis, betul nggak? Tapi Taurat yang nur, wajib nggak itu? Wajib. Injil yang nur, betul nggak? Wajib. Quran yang nur, betul nggak? Wajib. Ini bukan Quran, ini mushaf. Kita juga bingung. Yang Quran ada lafal hurufnya nggak? Nggak ada. Makanya, itu kan kata orang kan mewangkel sama saya. Katanya ini menghina. Katanya saya pegang tangan kiri atau apa ya. Saya waktu itu nggak sadar ya, mohon maaf ya. Nah, karena Nabi pun sampaikan, rusaknya agama, ya coba ya, di dalam hadis riwayat Bayhaqi ya, akan dekat masa Islam hanya tinggal nama saja. Berarti rusak gak itu? Dan Quran hanya tinggal lafal huruf tulisannya saja. Berarti ketika orang telah membaca lafal hurufnya, berarti zaman agama rusak apa benar? Rusak. Ketika sekarang orang hanya membaca lafal huruf tulisan saja, berarti ini Quran yang rusak. Orang membaca rusak, agama rusak atau yang benar? Rusak. Nah sekarang orang ya membaca Quran apa membaca mushaf? Baca mushaf. Orang baca Quran dan membaca tulisan lafal huruf. Bahkan dibunyi-bunyikan yang enak kayak burung perkutut, betul gak? Dilombakan pula, betul gak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enak no, ketek gitu. Ya? Ya gak? Dan di akhir dalil hadis itu ya, dan sejelek-jeleknya makhluk di bawah kolong langit adalah ulama su. Dari mereka lah fitnah agama itu bermula. Nah, sejelek-jeleknya makhluk di bawah kolong langit. Nah, di konteks itu tinggian mana? Babi sama ulama? Tinggian babi. Enggak? Bagusan mana? Anjing sama ulama? Bagusan anjing. Nabi lo itu bukan Mr. TM ya. Kalau Mr. TM ngomong kau demo, betul gak? Itu ada hadisnya, kenapa kau nggak demo Nabi, betul gak? Ya bukan? Nah, zaman apa itu? Zaman orang Islam hanya tahu namanya saja. Tahu Islam makrifat, udah gak ada yang ngerti. Tahu guru rohani, nggak ada yang ngerti. Dan lagi ya, masjid kalian banyak bagus-bagus, tapi kosong dari petunjuk, udah nggak ada apa-apa. Yang ada di situ orang ritual, orang deleming, orang sholat olahraga dan sebagainya. Biar digoreng sama YouTube goblok-goblok gitu ya. Di situ bukan sholat itu, ritualnya ya. Nah, karena ada kalimat Nabi diperingatkan begitu. Jadi zaman itu ya mulai ya Islamnya sudah tinggal nama. Quran hanya tinggal lafal huruf tulisan saja. Masjidnya kosong dari petunjuk. Sudah tuh. Dan sejelek-jeleknya makhluk di bawah kolong langit ya adalah ulamanya sendiri. Ngeri tuh nih. Sekarang mana ada yang ngerti agama coba? Mana ada yang ngerti? Dikira agama kan teori, betul nggak? Pinter-pinteran ya kan? Sudah ketemu nggak zamannya? Mana tadi? Quran tadi? Mushaf tadi? Oh iya. Sudah ketemu nggak orang meyakini ini Quran? Sekarang ya? Banyak. Hampir semua. Pada ini bukan Quran, ini mushaf. Yang Quran sendiri, seumpama air di lautan jangan tinta, nggak bisa menulis ayat-ayat Allah. Seumpama ditaruh di atas gunung, gunungnya hancur. Dan Quran pun tak berhafal, tak berhuruf. Dan tidak bisa kau baca kecuali oleh roh yang disucikan. Nyentuh aja nggak bisa. Nah, kau membaca Quran yang ini, apakah dengan rohmu? Nggak tahu orang luar itu nggak. Roh aja nggak tahu.
Kalau kau tahu akhirat, kalau tahu roh, berarti kau masuk akhirat sekarang, betul nggak? Betul. Karena alamnya akhirat adalah roh, betul nggak? Makanya kata Nabi, udkhulu fi silmi kafah. Kau harus masuk akhirat itu sekarang. Orang tahunya kan akhirat nanti, betul nggak? Ya tungguin saja sampai ini beling jamuran, betul nggak? Aduh ya. Jadi ini bukan Quran ya. Dan juga makanya wajib mengimani kitab-kitab dahulu. Baca surah 52. Dan sebelum ini kau tidaklah mengerti kitab Quran dan tidak mengerti iman. Demikian ini keduanya kami jadikan nur loh. Bukan tulisan lafal huruf berbuku ini. Aduh. Makanya aneh nggak? Nabi memerintahkan ya rukun iman termasuk mengimani kitab-kitab dahulu. Pertanyaan sekarang, orang yang ahli syariat, apakah mereka mengimani Injil yang mushaf? Tidak. Enggak toh? Mengimani Taurat yang mushaf? Tidak. Enggak. Bahkan mereka pun tidak mengimani Quran yang nur, betul enggak? Betul. Dia hanya ini saja. Sudah ekar-ekar enggak ada selesainya tuh. Padahal Islam, Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu itu sami mawon. Pening mereka itu. Itu apa? Sinkretisme. Mencampur adukan agama. Enggak. Ya. Tuhannya sama enggak? Sama. Rasulullah sama? Sama. Syariatnya saja yang beda tuh enggak? Betul. Karena zamannya beda. Aku pun enggak mau pakai syariat Nabi Muhammad. Syariat muamalah ya. Betul. Aku pakai begini, kan nggak di Nabi Muhammad, betul nggak? Aku pakai kaos gini, pakai mic begini, ada nggak Nabi Muhammad ini? Ini bid'ah, bid'ah semua. Ini bid'ah nggak ini? Insya Allah bid'ah nggak? Tutup ini bid'ah, ini bid'ah, meja bid'ah, kaos bid'ah, jancuk aku bid'ah kabeh wes, wes sembarang wes. Kalau bilang aku nggak Islam nggak apa-apa wes ya, biar nggak repot, ya. Itu setiap semuanya bid'ah. Wes, aku gak malu Islam, wes gak apa-apa wes ya. Wes, aku gak malu Islam kayak kue, gak apa-apa ya. Wes, aku ganti agama Islam. Sembarang gitu. Mereka kok bingung, gitu. Yang penting tauhidnya ketemu, nyambung lewat metodologi. Daripada kalian tahu syariat tapi bingung. Katanya kalau panjang jenggot nanti dipakai gantungan bidadari. Aku mau. Ya capek lah dipakai gantungan bidadari itu enggak? Aku mau. Aku malah ya nggak ada niatan pahala banyak-banyak. Karena apa? Coba ya. Kalau pintunya surga segini, kalau pahalaku banyak bisa segini, kan nggak bisa masuk surga, betul nggak? Nggak usah pahala-pahalaan aja deh. Biar masuk surganya lancar itu enggak? Kalau pahalanya banyak digendong ini, waduh. Coba ya katanya, Jumatan di sop pertama dapat onta, ya enggak? Gendongnya males aku. Nanti kalau dibawa pulang ngasih makan gimana coba? Cari rumputnya susah, ya enggak? Enggak usah gitu-gitu aku. Enggak tertarik sama onta. Kecuali diganti motor, aku tertarik. Ya toh? Lebih gampang motor enggak? Wes enggak usah mahal-mahal, motor aja gitu. Sepeda jengki pun tertarik aku. Sepeda mini. Pening kepala mereka ya. Quran pun tak berlafal tak berhuruf, betul nggak? Betul. Dan dimasukkan ke dalam dada kolbu loh. Nggak bisa. Kan gitu kata Nabi, di belah dadanya tuh nggak? Betul. Kira-kira berarti malaikatnya ahli operasi bedah tuh nggak? Pening kau, ya kan? Kau kacamatamu syariat, kacamatamu dunia, membahas akhirat apa nggak pening kepalamu? Betul. Yang akhirat aja nggak ada lafal huruf, nggak ada rupa, nggak ada identifikasi. Mau kau angan-angan dengan akalmu, botak kepalamu nggak nyambung, betul nggak? Tapi sembarang, kamu kan nggak percaya. Betul ya? Akan dekat masa, Islam hanya tinggal namanya saja. Dan Quran hanya tinggal lafal huruf tulisannya saja. Nah, sekarang betul ya terjadi ya? Sekarang orang membaca lafal huruf, betul nggak? Betul.
Enggak begitu bisa baca mushaf begini. Mau praktek kok susah. Tapi ada bismillahnya ya. Saya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Baca lafal huruf itu enggak? Oh, saya enggak, males. Nah, diingatkan Nabi zaman rusak apa zaman baik itu? Zaman rusak. Zaman rusak. Nah, orang yang membaca tulisan lafal huruf itu zaman rusak apa zaman baik? Zaman rusak. Ah, saya nggak mau baca ini, zamannya rusak ya. Ah, nggak mau baca tulisan Aku membaca Quran yang qadim saja. Dan Nabi nggak ngajarkan membaca itu, betul nggak? Gimana mau ngajarkan? Oh, jelas zaman agama rusak saat orang baca itu, betul nggak? Nah, kata Dodi ya, katanya, saya bilang kan, saya nggak mau membaca mushaf, betul nggak? Itu bid'ah, ya kan? Mereka nggak ngerti itu nggak? Dikira itu Quran, betul nggak? Ah, nggak mau aku baca itu. Pening mereka. Nabi tidak mengajarkan membaca mushaf, tapi Nabi mengajar membaca Quran. Apa? Mana yang Quran, mana yang mushaf? Ya kak? Pening mereka ya. Dodi, si bocil ya. Angkat saya, nanti saya kasih topi. Tapi kalau kesini kau ya, apa barang ada apa ya? Ya, kamu yang rajin ya, tapi ya. Jadi manfaatkan kelebihanmu ya untuk mengangkat Mr. TM ya agar viral ya. Kelebihanmu kan kebodohanmu, maka manfaatkan kebodohanmu ya untuk memviralkan Mr. TM ya. Tepuk tangan. Tapi jangan marah ya. Ya. Kalau saya bilang kalau MUI nggak akan nongol, kan bener, iya nggak ya? Kalau polisi pun nggak nangkep, betul nggak? Betul. Karena nggak ada salah. Cuman kau aja yang ngomong. Iya nggak? Kita happy nggak? Happy. Mereka bluk meleduk gitu nggak? Iya nggak? Nah, kan saya bilang nggak mungkin ada ulama satu pun yang nongol masalah kesaksian syahadat. Nggak ada, tak bilang. Kalaupun ada yang ngerti, nggak bakal nongol. Enak kan? Karena dia paham apa yang saya sampaikan. Jika dia seorang pelaku, cuman dia nggak bisa ngomong. Yang pelaku yang bisa ngomong itu siapa? Mister si topi merek. Gitu ya. Biar orang marah, biar aja ya. Kan Nabi bilang gak ada lawan. Siapa coba yang lawan aku? Aku aja nggak boleh lawan, tuh nggak? Tapi kalau orang lawan saya, oh sembarang terserah, ya kan? Tapi kan nggak masalah buat saya, betul nggak? Subscribernya makin banyak, betul nggak? Dulu video saya 3 bulan dan nonton cuma 25. Yang lain jijik itu nggak? Jangkrik ya. Saya itu target dari YouTuber ya. Ya, ternyata nggak ada yang terkenal sama saya. Makanya viralnya baru-baru ini kan. Padahal video saya udah lama tuh nggak? Padahal cuk jancuk picek matamu asu tailah secukupnya pandai celeng. Ternyata baru sekarang. Terima kasih Dodi ya, karena kau ya akhirnya. Tapi kami nggak melanggar hukum, Dot, betul nggak? Tapi kami menyakiti perasaan, betul nggak? Yang saya bilang kan, yang bodohin ulama kan, yang ulama yang bodoh, betul nggak? Yang pintar masa saya bodohkan? Saya mengkritik Islam. Apakah saya mengkritik Islam yang benar? Ya enggak lah. Yang saya kritik adalah Islam yang goblok, betul nggak? Kalau yang benar, yang baik, yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, masa saya kritik sih? Nah, makanya kau biar tahu Islam ini sedang nggak baik-baik saja. Nah, kalau ada ulama yang merasa baik-baik saja beda dengan agama Islamnya, aneh ini orang. Pasti aneh itu. Saya jamin sudah nggak ada yang paham syahadat ini, kan? Sudah nggak ada yang tahu cara mengingat Allah, nggak ada. Yang ada pasti diam karena oh ini biangnya ini, kan? Ya. Memang mukanya tak begitu tampan, betul nggak? Disebut orang topi miring pula, betul kan? Kan? Ya kan? Nah, di tempat lain ngomong kayak gini, itu ilmu rahasia tingkat tinggi, betul nggak? Di sini kita ini main-main, sini, gaya doang, ya, ya nggak? Oh, brengsek kau itu, sini, gaya doang. Kalau dakwah itu harus
bercanda. Tapi kalau makan harus serius. Nah, gitu loh ya. Jadi just kidding auto glowing. Walaupun kita ngobrol yang tidak penting. Nah, udah disaksikan ya. Saya sudah di sidang MUI. Aman nggak? Aman. Sudah di sidang Kejati. Aman nggak? Aman. Dan polisi juga klarifikasi. Aman nggak? Aman. Aman tuh, betul nggak? Betul. Kok ada yang sewot? Negara kasih izin nggak Mr. TM? Kasih. Dikasihlah legalitas yayasan, betul nggak? Betul. Kemenhum, Kementerian Agama kasih izin nggak? Kasih, ya. Loh, negara aja bolehin kok, kamu Dodi kok ngeyel, betul nggak? Ya nggak? Yang ngeyel itu pasti yang salah. Kan saya bilang yang goblok, betul nggak? Goblok, ulama goblok. Kan yang goblok saya bilang, betul nggak? Nggak, goblokin yang pinter, betul nggak? Kok ada yang marah? Berarti yang tersinggung yang pinter yang goblok? Ya goblok. Betul nggak? Jadi sekarang orang tahu ya, bisa melihat ya, berapa banyak mereka yang goblok daripada yang pinter, betul nggak? Iya nggak? Lihat ya, yang nyinyir tentang Mr. TM itu yang goblok apa pinter? Tepuk tangan untuk Dodi ya. Tepuk tangan untuk Bamtri Channel ya. Kan kita jadi tahu mana yang goblok sama pinter, betul nggak? Betul. Ya enggak? Betul. Saya ulang lagi ya. Yang saya bilang goblok itu yang goblok apa yang pinter? Nah, yang tersinggung yang goblok apa yang pinter? Nah, kalau banyak yang tersinggung berarti yang goblok apa yang pinter? Yang goblok. Yang pinter kan nggak merasa terzolimi, betul nggak? Iya nggak? Coba ya, kau ujian, ya disalahin sama guru, itu yang disalahin yang salah apa yang pinter? Yang bener. Yang salah. Nah kan, yang bener, yang nilainya bagus, apa tersinggung? Ya enggak lah, betul nggak? Tetapi yang goblok, yang jawabannya salah, dia pasti mangkal, betul nggak? Jangkrik, sinau semalaman nilainya elek, betul nggak? Betul nggak? Ya, sama seperti mereka. Jangkrik, sudah belajar Islam nyamun ini, kok dibilang bisa tem goblok, betul nggak? Yang tersinggung yang goblok kan pinter. Yang goblok, yang pinter, yang tahu diam saja. Enak gak? Jancuk, cuk. Nah, gini. Ini properti ya, ini mahal ini ya, beli di Abu Dhabi, betul nggak? Jelas ya, enak gini kan? Enak ya, enak. Jadi otakmu nggak meleleh. Kita membahas ilmu tinggi tapi dengan bercanda. Kalau cocok masukkan, kalau nggak cocok muntahin aja, betul nggak? Sudah ada yang muntah? Oh, sini cocok semua berarti ya. Di tempat lain muntah-muntah. Berarti dosisnya nggak cocok untuk anak kecil, ya toh? Yang sini saya enjoy aja kan? Enjoy. Di luar pun banyak yang enjoy. Nah, kenapa ada yang enjoy, ada yang marah-marah? Coba ya, saya ngomong sama nggak sama dua kubu ini? Sama. Kok ada yang enjoy, ada yang marah? Nah, kayak di sekolahan, kalau gurunya ngajar, ada yang paham, ada yang nggak paham, betul nggak? Betul. Nah, masa semuanya ngikut sama nggak paham, betul nggak? Harusnya nggak paham, yang goblok itu belajar lagi, betul nggak? Kau itu tuh nggak? Yang emosi, yang marah, yang merasa terzolimi, harusnya kau belajar lagi karena kau masih goblok. Goblok ngeyel berarti blok goblok. Jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.